Selamat weekend teman-teman Panuli, berjumpa lagi bersama saya di Panuli edisi weekend. Nah, untuk hari Minggu ini kebetulan kemarin saya habis pemilihan umum di Trenggalek ya, untuk memilih kepala daerah. Nah, kebetulan pulang dari Trenggalek saya mendapat tepung singkong atau alias tepung gaplek. Nah, hari ini kita akan eksekusi untuk apa tepung gaplek itu bisa nggak dimanfaatkan untuk makanan-makanan modern. Biasanya kan kalau tepung gaplek itu hanya digunakan sebagai tiwul. Nah, kali ini kita akan bikin cake spesial, yaitu cake tiwul. Nah, kita nanti akan eksplor dengan bahan-bahan modern seperti keju dan susu kental manis. Oke, yuk tonton terus videonya. Nah, ini dia bahan-bahan yang telah kita siapkan beserta alatnya. Pertama, kita menggunakan 4 butir putih telur yang kita pisah dengan kuningnya juga 4 butir. Terus ada 100 gram tepung singkong, 3 sendok gula salju, setengah sendok SP atau emulsifier, ini untuk fungsinya untuk pelembut, 100 gram keju serut, 100 ml susu kental manis atau kental manis ya sekarang disebut, dan santan kental instan, ini boleh merek apa aja, serta 1 loyang kotak seperti ini. Nah, ini nanti untuk adonannya ya, kita buat 2 layer. Nah, terus ada mixer, ada vanilinya bisa merek apa saja, terserah teman-teman yang ada di sekitarnya. Nah, kita akan kocok nanti putih telurnya di sini, terus kita akan kocok juga kuning telurnya di sini. Nah, seperti apa prosesnya, tunggu dulu ya. Sebentar lagi kita akan proses. Nah, ini langsung kita masukkan ya teman-teman. Jadi kita masukkan pelembut kue dan 3 sendok makan gula salju, karena ini nanti tekstur dari cake-nya itu tidak terlalu manis, tapi dia lebih mengandalkan rasa gurih karena dicampur dengan keju. Nah, ini langsung kita masukkan. Oke, nah yang campuran putih telur ini nanti kita kocok sampai mengembang ya teman-teman. Jadi kita nanti ada 2 adonan. Kita kocok dulu sampai mengembang. Nah, ini tanda sudah mengembang ya. Jadi dia kalau di mixer itu meninggalkan jejak mixernya seperti ini. Sudah mulai mengembang, kita tunggu sebentar lagi. Dia sudah meninggalkan jejak. Nanti kalau sudah benar-benar mengembang, kita kocok kuning telurnya, baru kita jadikan satu ya. Tanda sudah mengembang seperti ini ya teman-teman. Jadi ketika kita celupkan, tangan kita membentuk suatu lancipnya tidak berubah. Ini lancipnya tidak berubah ya, jadi tetap lancip seperti ini. Oke, kita
kita sudahi mixer kita. Kita matikan, kita sisihkan dulu. Terus kita tangani yang satunya. Nah, ini nanti kita campur dengan keju. Kita campur saja susu kental manis atau kental manis ya, sekarang kita masukkan. Oke, kita bersihkan dengan spatula. Untuk santannya nanti ya, dia dimasukkan terakhir kali. Oke, setelah itu kita kocok sebentar. Kita kocok sebentar saja. Setelah itu kita masukkan. Ini kita kocok sebentar saja sampai sekiranya semuanya tercampur. Oke, sampai kira-kira seperti ini ya teksturnya. Ini teksturnya, kita matikan mesinnya. Baunya. Nah, kita tambahkan sedikit vanili, sepucuk sendok saja ke campuran kuning. Sedikit saja, sepucuk sendok saja ke campuran yang kuning. Oke, terus kita aduk dengan spatula. Tahap berikutnya adalah memasukkan tepung ke dalam sini, ke dalam kocokan campuran kuning telur, dan kemudian dimasukkan ke dalam kembangan putih telur yang sudah putih seperti ini. Oke, kita masukkan ya pelan-pelan. Jadi ini rasa manisnya nanti didapat dari kental manis dan apa namanya, kental manis dan gula salju. Jadi ini nanti diaduk dulu, diaduk pelan-pelan. Nanti kalau sudah tercampur baru kita tuang di putih telur yang sudah mengembang. Nah, ini kita aduk sedikit-sedikit sampai tercampur. Nah, ini sudah mulai tercampur ya. Nah, kita campur ke sini. Oke, kita pelan-pelan kita campur. Oke, kita campur. Nah, baru kita aduk di sini. Aduknya searah ya, sampai tercampur. Nah, ini sampai tercampur, benar-benar tercampur adonannya. Jangan sampai menggumpal, sampai tercampur, benar-benar fluffy adonannya, bisa menjadi krim seperti itu. Nah, nanti terakhir kali baru kita masukkan santan kentalnya ya, atau krim santannya ya. Nah, seperti ini kita aduk. Ini kita masih ada sisa tepung sedikit, nanti kita masukkan di sesi terakhir saja. Untuk mengaduknya seperti membalik seperti ini ya, jadi dari bawah ke atas, kemudian dikebawahkan lagi, di atas lagi, supaya fungsinya udara itu masuk dan nanti bisa mengembang dengan sempurna kuenya.
Nah, ini jadinya kayak gini ya. Nanti dia akan fluffy sekali. Ini masih ada tepung, kita tuang saja pelan-pelan sambil diaduk. Seperti ini, ngaduknya seperti tadi. Kita ratakan dulu. Baunya itu persis seperti tiwul, jadi bau khas singkongnya itu tercium harum. Makanya saya tadi menggunakan vanilanya cuma sedikit karena saya ingin menampakkan bau dari singkong itu sendiri. Kita tuang lagi, tinggal sedikit tepungnya. Oke, sudah hampir habis. Kita aduk lagi. Saya tadi menggunakan telur 4 yang kemudian tadi saya pisah, saya tunjukkan di kuningnya dan di putihnya. Nah, fungsi pemisahan adonan ini sebenarnya untuk membuat efek spong ya, jadi akan lebih fluffy, akan lebih ringan dan lembut seperti itu. Oh ya, kalau teman-teman punya tepung singkong, kalau mau membuat cake ini jangan lupa sebelum membuat cake diayak dulu, karena kadang-kadang banyak urat singkong yang ikut di situ. Oke, ini sudah jadi seperti ini ya teksturnya. Nah, kita kemudian masukkan ke dalam loyang. Tapi sebelum dimasukkan ke dalam loyang, kita masukkan dulu santannya. Santannya jangan lupa kita masukkan. Kita ambil yang kentalnya ya, karena beberapa jenis santan itu ada yang masih, atau krim santan itu kadang ada yang masih terikut airnya. Ini kalau di sendok cukup 2 sendok sampai 3 sendok, tapi airnya jangan diikutkan. Ini saya menggunakan yang kemasan segitiga itu satu ya, terserah mau merek apa aja. Ini kita aduk lagi. Nanti jadinya akan cenderung lebih gurih, apalagi tadi kan dengan adanya keju akan membuat lebih gurih lagi. Oke, ini adonannya sudah bagus sekali. Kita tuang ke loyang sementara kita kukus. Jadi kita menggunakan teknik pemasakan dikukus, karena kalau di oven kan kadang-kadang banyak teman-teman yang males menggunakan oven konvensional ya, karena nggak punya microwave. Jadi kita kukus ya, rencananya sih biar kayak bolu atau cake talas kayak gitu yang khas Bogor tapi dari singkong. Oke, ini kita tuang di loyang. Loyang ini sudah saya olesi dengan minyak goreng, kemudian saya alasi dengan kertas roti. Nah, ini kita tuang. Nah, kita tuang. Karena kukusan sudah panas, setelah kita tuang dan kita hentakkan, kita langsung kukus ya. Ini di tempat saya mendung, jadi agak gelap, mohon maaf, karena memang hari-hari ini hujan terus ya. Nah, ini sudah kita hentakkan untuk meratakan. Kalau sudah, kita langsung kukus. Oke, kukusan sudah mulai panas, bisa kita lihat ya uapnya. Nah, ini saya lapisi serbet karena setiap membuat cake saya selalu melapisinya supaya uap airnya tidak mengganggu konsentrasi pengembangan pada si cake itu sendiri. Nah, kita langsung masukkan ya. Kita masukkan sedikit,
ini ya, nggak fokus karena memang uapnya. Nah, kita masukkan terus kita kukus. Kita tunggu kurang lebih 45 menit ya teman-teman. Usahakan tutup dandangnya benar-benar rapat, tidak ada uap yang keluar ya. Kita tunggu 45 menit. Oke, setelah 30 menit saya mencoba melihatnya. Insya Allah sudah mengembang. Sebenarnya kalau misalkan mengukus cake itu nggak perlu lama-lama, karena saya menggunakan kompor minyak tanah, jadi saya estimasikan 45 menit. Tapi setelah 30 menit aroma matangnya dari kue ini sudah tercium. Jadi saya mencoba untuk membuka dan menyiapkan tusuk gigi untuk melihat apakah dalamnya sudah matang atau belum. Yuk kita coba lihat. Hati-hati panas. Bismillah. Nah, jadinya seperti ini kawan-kawan. Bisa dilihat ya, dia mengembang. Mohon maaf kurang fokus karena uapnya. Nah, kita lihat apakah dia sudah benar-benar matang. Oh, ternyata sudah matang. Kita lihat lagi, sudah matang karena tidak ada yang tertinggal. Oke, kita angkat, terus kita topping. Nah, ini dia, kita sudah keluarkan dari loyang dan sudah kita angkat dari dandang. Bentuknya seperti ini ya. Jadi dia memang tidak mengembang sempurna karena memang bukan terbuat dari tepung terigu. Jadi tepungnya sedikit berat karena dari singkong. Nah, kita akan topping cake ini dengan tiwul karena temanya adalah cake tiwul, keju, dan cheese cream. Nah, nanti untuk toppingnya teman-teman bisa ditopping apa saja dan terserah teman-teman mau dinikmati dengan whipped cream atau krim-krim yang lain, itu boleh, silakan, itu sesuai selera saja ya. Nah, ini kita akan finishing, jadi kita akan hias kue ini. Nah, kita akan buka dulu. Oke, ini tadi kita sudah pisahkan dari kertasnya, kertas roti. Lalu kita akan potong bagi tengah ya. Kita akan potong bagi tengah. Kita akan potong seperti ini. Jadi seperti ini ya. Dia hampir mirip dengan roll tape teksturnya, karena tepung ini cukup berat, jadi dia nggak bisa mengembang sempurna. Jadinya lebih terkesan seperti bantat, tapi ini tidak bantat, ini sudah mengembang. Nah, nanti kita tumpuk, kita hias dengan toppingnya. Nah, ini saya sudah tumpuk ya, jadi 2 layer seperti ini. Nah, nanti yang atasnya saya akan kasih cheese cream dengan tiwul dan keju. Ini saya taruh. Nah, untuk menghiasnya tunggu dingin dulu ya, karena kalau tidak dingin cream cheese-nya akan leleh. Jadi kita tunggu dingin dulu. Nah, ini kira-kira seperti ini. Kita ratakan. Kita ratakan. Oke, sampai rata. Oke, setelah rata seperti ini, nah, kita taburi dengan tiwulnya. Nah, ini tiwulnya kita taburi. Kita pecah dulu biar dia tidak menggumpal. Kemudian kita taruh di sini. Di atasnya kita tata seperti ini.
Oke. Kita tata seperti ini ya, sampai tertutup rata. Oke, jadinya seperti ini ya, jadi kribo. Lalu atasnya teman-teman bisa kasih susu kental manis atau langsung dengan menggunakan keju. Nah, di sini saya langsung menggunakan keju ya. Jadi langsung saya taburi keju. Teman-teman juga bisa mengkombinasikan ini dengan parutan kelapa, gula merah atau yang lainnya. Itu terserah teman-teman sih sebenarnya. Oke. Nah, jadinya seperti ini. Cantik bukan? Kita display dulu. Ini adalah alternatif cake yang tidak menggunakan tepung terigu, tapi dia masih bisa tetap modern dan rasanya maknyus. Oke teman-teman, beginilah jadinya cake kita. Ini cake tiwul keju yang kita buat hari ini. Semoga tips ini bermanfaat dan teman-teman juga memiliki tips membuat cake tidak hanya dari tepung terigu, tapi juga dari tepung singkong ini. Nah, cake ini rasanya lembut sekali. Memang tipikalnya karena tepung singkong itu adalah tepung yang padat dan menyerap banyak air, sehingga maksimalitas pengembangan kue ini ya seperti tadi, tapi rasanya enak sekali. Selamat mencoba, selamat menikmati. Saya mau ngemil ini dulu. Jangan lupa klik subscribe dan follow Panuli Hijau, serta share juga resep-resep